Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Juli berjudul Membuat Hidup Lebih Sulit. Kita tidak bisa menjadi dewasa atau sempurna dalam satu hari. Pertumbuhan kedewasaan rohani, kita menuju kesempurnaan, kesucian hidup berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, kita sendiri harus sungguh-sungguh memanfaatkan momentum sekarang ini yang Tuhan berikan. Harus selalu kita ingat bahwa ada saat di mana kita tidak lagi memiliki momentum itu. Jika seseorang tidak memanfaatkan momentum yang Tuhan berikan, sehingga tidak mengalami proses pendewasaan menuju kesempurnaan, suatu hari akan sangat menyesal. Penyesalan itu hanya dapat digambarkan oleh Alkitab sebagai ratap tangis dan gertak gigi. Kita harus memperhitungkan bahwa mengalami keadaan dalam ratap tangis dan gertak gigi juga bisa kita alami. Atau kita harus memperhitungkan bahwa mengalami keadaan dalam ratap tangis dan gertak gigi juga mungkin bisa kita alami. Artinya bukan suatu yang tidak mungkin kita alami. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menghindarinya, saudara. Kita harus mengerti Injil yang benar yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sama artinya dengan mendapatkan kasih karunia, justru mengalami kesulitan dalam hidup. Seperti perjumpaan Abraham dengan Allah membuat dia harus meninggalkan kenyamanan hidup. Meninggalkan negerinya, handai taulan atau familinya untuk menemukan negeri yang tidak ia ketahui tempatnya. Abraham hanya percaya saja dan mengikuti petunjuk Tuhan. Di perjalanan pun dia mengalami banyak kesukaran. Ini berarti perjumpaan dengan Tuhan malah membuat hidup Abraham bermasalah. Perjalanan hidup Abraham menjadi lebih berat. Beratnya perjalanan hidup Abraham mematangkan dirinya sebagai bapak orang percaya. Demikian pula dengan Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di antara banyak manusia pada zamannya. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Tetapi perjumpaan dengan Elohim Yahweh yang memberikan kasih karunia kepada dirinya membuat hidup Nuh menjadi sulit dan berat. Nuh harus membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Nuh dan keluarganya harus menginvestasikan hidup dan waktu mereka untuk rencana Allah tersebut. Pada waktu itu belum ada alat-alat berat untuk menjadi alat pendukung membuat bahtera yang sangat besar. Betapa beratnya pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi Nuh dan keluarganya melakukannya dengan setia. Hidup Nuh dan keluarganya disita untuk memenuhi rencana Allah menyelamatkan dunia waktu itu. Selain itu, Nuh juga harus memberitakan kebenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Nuh itu seorang pemberita kebenaran. Alkitab mengatakan itu dengan jelas. Nuh itu pemberita kebenaran, mengajak orang masuk bahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Nuh memang orang baik, saudaraku. Orang baik yang memiliki beban terhadap keselamatan jiwa orang lain. Demikian pula dengan Lot. Kehadiran malaikat atau utusan Yahweh ke Sodom dan Gomora membuat Lot bermasalah. Lot nyaris kehilangan 2 anak gadisnya. Akhirnya Lot kehilangan istri. Dalam hal ini tentu bukan salah Lot, tapi istri Lot sendiri yang tidak mau dengar-dengaran. Aspek anugerah yang diterima Lot membuat penderitaan yang Lot alami tidak ada artinya. Lot mestinya ikut binasa bersama dengan penduduk Sodom dan Gomora, tetapi karena kasih karunia Allah, dirinya diselamatkan, saudaraku. Jadi walaupun hidup Lot menjadi berat, tetapi aspek anugerah, walaupun hidup Lot menjadi berat, tetapi aspek anugerah yang diterima Lot membuat penderitaan
yang Lot alami tidak ada artinya sama sekali. Demikian juga murid-murid Yesus ketika mereka mendapat panggilan untuk ikut Yesus. Mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Mereka seperti kehilangan hidup mereka. Akhirnya Yakobus, saudara dari Yohanes, dipenggal kepalanya. Thomas digoreng di belanga panasnya. Ya, menurut tradisi itu, mati dalam penderitaan. Petrus disalib dengan kepala di bawah, dan hal itu berlangsung selama ratusan tahun. Herannya gereja tidak mati, orang percaya tidak habis, karena di situ Allah mau menunjukkan bahwa pasti masih ada orang yang berani percaya dengan mempertaruhkan segenap hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan yang sejati tidak mungkin tanpa penderitaan. Justru penderitaan merupakan momentum berharga untuk memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan kekristenan hari ini, ya saudaraku, keadaannya sangat jauh berbeda dengan kekristenan yang dijalani oleh orang percaya pada gereja mula-mula. Ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang salah. Seharusnya kekristenan membuat hidup orang percaya di dunia ini menjadi sulit, bahkan menderita. Kekristenan hari ini justru ditawarkan sebagai sarana untuk dapat menikmati hidup di bumi dalam kelimpahan materi. Tidak ada kesan sama sekali bahwa mengikuti Yesus itu adalah perjalanan hidup yang sukar. Tidak ada kesan sama sekali bahwa mengikuti Yesus itu adalah perjalanan yang sukar. Sekarang ini maksudnya ya. Yesus datang mau memindahkan kita dari dunia. Padahal ya, mestinya kita memahami bahwa Yesus datang mau memindahkan kita dari dunia ini, dunia yang tidak ideal ini, saudaraku, ke langit baru, bumi baru. Dan kita ini didewasakan agar layak menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga itu. Makanya Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh nanti, saudara. Ya. Jadi penderitaan kita itu tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang kita akan dapat nanti. Kalau kita menjalani hidup model yang lain, berarti kita tidak mengikuti Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak mengenakan model hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan ini berarti menggiring mereka menuju kebinasaan. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar, sehingga tidak bertumbuh dalam kesucian yang dikehendaki oleh Allah atau standar Allah, dan tidak menemukan penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Malam, saudaraku, hidup mereka pasti akan binasa. Nah, kita harus memeriksa diri kita dengan serius, dengan jujur, saudaraku. Ya, kalau kita ini berkeadaan tidak layak nanti menghadap Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus minta hikmat Tuhan untuk bisa mengenali diri kita seperti Allah mengenali diri kita. Dan kalau kita didapati ada dosa atau kesalahan, kita bertobat, kita minta ampun, kita membenahi diri. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.